Langsung informasi pertama ya, kita simak terkait dengan kasus penipuan. Nah, kasus penipuan dan juga pemerasan lintas negara diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Bekerjasama dengan kepolisian Taiwan, 48 tersangka akhirnya dibekuk. Para korban dalam kasus ini diperas setelah pelaku merekam aktivitas seksual korban di aplikasi Kencan. Para pria berbaju putih yang digiring ini adalah bagian dari 48 tersangka kasus penipuan dan pemerasan lintas negara. Mereka ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bekerja sama dengan kepolisian Taiwan. 48 tersangka tersebut berkeluarga negaraan Cina dan Vietnam, terdiri dari 44 laki-laki dan 4 perempuan. Beraksi sejak Agustus 2021, mereka diringkus di 3 lokasi berbeda di Jakarta Barat pada Jumat sore. Modus para pelaku yakni mengajak calon korban berkenalan lewat aplikasi WeChat dan Line. Kemudian korban dipancing melakukan kegiatan seksual menggunakan ponsel dan direkam oleh pelaku. Nantinya rekaman video tak senonoh itu digunakan untuk memeras korban. Nah, di mana chatting tersebut mereka mungkin mulai dengan melakukan kegiatan-kegiatan seksual by phone atau seks by phone. Misalnya suruh buka baju, kemudian suruh memperlihatkan kemaluan dan sebagainya. Nah, di sini oleh para pelaku ini direkam. Setelah mereka rekam, mereka kemudian baru melakukan kegiatan-kegiatan pengancaman. Para tersangka dijerat pasal berlapis atas perbuatannya dengan ancaman hukuman maksimal bisa mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah. Pihak kepolisian juga masih mendalami adakah pihak lain yang terlibat dalam kasus pemerasan lintas negara ini. Yohan Teruna melaporkan dari Jakarta. Ya, astagfirullahaladzim, sudah selayaknya kita lebih berhati-hati terhadap orang yang baru dikenal, apalagi hanya lewat media sosial. Ustaz, ini kita lepaskan dulu. Tadi beberapa ada yang terjebak dalam dugaan kasus seksualnya ya, walaupun juga lewat online. Tapi para pelaku ini memang sengaja memanfaatkan kelemahan dan juga aib orang untuk mengancam, memeras para korbannya. Bagaimana Ustaz melihat aksi pemerasan yang modusnya makin banyak belakangan ini? Ya, Mas Jemi, na'udzubillah min dzalik. Tindakan kekerasan atau pemerasan termasuk kategori perbuatan yang sangat tercela. Dikategorikan menzalimi orang lain. Setidaknya 4 ayat di dalam Al-Quran yang mewanti-wanti agar seseorang betul-betul dalam rangka memenuhi kebutuhannya, mencari harta dengan cara yang halal. Tindakan pemerasan ataupun yang lainnya termasuk kategori mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Kata para ulama, kenapa persoalan harta itu ada yang hak, ada yang batil? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Batil sesuatu yang sangat dibenci oleh agama, dibenci pula oleh manusia, maka disebut dengan batil. Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang batil pasti adalah berdosa. Dan kalau itu berdosa, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Manusia yang kerap melakukan tindakan-tindakan tercela sesuai dengan hartanya, maka manusia itu dikategorikan sebagai perilaku yang zalim, menzalimi orang lain, menganiaya. Awalnya memang dengan modus-modus tertentu. Pada ujungnya adalah ingin mendapatkan harta, tapi dengan cara yang tidak terpuji. Imam Nawawi mengatakan tentang pemerasan, tentang modus-modus pemerasan. Sesungguhnya modus-modus pemerasan yang semakin beragam, semakin variatif ini adalah sudah kehilangan akal warasnya, kata beliau. Artinya, kalau orang betul-betul menggunakan akalnya, maka meskipun dalam keadaan sulit, dia hanya berusaha mendapatkan harta dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Untuk apa kita mendapatkan harta kalau mendapatkan murka Allah? Untuk apa seseorang mendapatkan harta kalau tidak mendapatkan ridha Allah? Karena buntutnya bukan hanya dalam kehidupan dunia, bukan hanya untuk pribadinya, kata beliau. Untuk anak-anaknya, untuk keluarganya ada buntutnya. Dunia dan akhirat ada buntutnya. Bahkan bisa jadi karena perilaku mencari harta dengan cara yang tidak halal ini, kalau sering dijalankan, bisa jadi mempengaruhi psikologinya. Kehidupannya tidak tenang. Ia selalu dibayang-bayang kesalahan, bayang-bayangi. Nanti kalau ada yang memeras saya bagaimana, terus-menerus
kehidupannya tidak tenang. Karena at-tumanina, as-sakinah, allazi anzalallahu alal mu'minin. Sungguh ketenangan, sungguh kenyamanan, itulah yang kita cari. Baik dari harta kita, baik dari kehidupan kita, maupun pekerjaan kita, insya Allah. Jadi kalau kita memeras, kita mengambil jatah yang bukan hak kita, sama saja dengan mencuri sebenarnya Ustaz ya? Ya, sama saja dengan mencuri. Ini kan istilah modus ya. Karena sesungguhnya bahasa Al-Quran tadi mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, yang tidak patut, yang tidak sesungguhnya. Itulah edukasi Al-Quran sangat tinggi. Bagaimana terus kita berusaha hanya mencari yang halal, berusaha hanya mengambil yang hak kita, karena dampaknya bukan hanya untuk kita, ini ada anak kita, ada keluarga kita, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang bergantung pada kita. Betapa ketika sahabat kita bergantung kepada kita, anak dan keluarga, kerabat bergantung kepada kita, ternyata na'udzubillah, mereka mendapatkan ketergantungan itu dari cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan rezeki halal dan juga diridhoi oleh Allah. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa.